Cara tidur yang salah bisa bikin lansia stroke mendadak. Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Terima kasih sudah hadir di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting terutama untuk Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas, yaitu cara tidur yang salah bisa memicu stroke mendadak. Banyak orang mengira stroke hanya terjadi ketika sedang beraktivitas, olahraga, marah, atau kecapean. Padahal kenyataannya, sekitar 20 hingga 40% stroke terjadi saat seseorang sedang tidur atau baru bangun tidur. Mengapa bisa begitu? Karena posisi tidur yang salah, cara bernapas yang tidak stabil, hingga kondisi pembuluh darah yang sudah menua, semuanya bisa mempengaruhi aliran darah ke otak. Tujuan kita bukan menakut-nakuti, tapi memberikan pemahaman mendalam agar tidur kita lebih aman dan resiko stroke bisa ditekan. Jadi silakan duduk santai, sediakan teh hangat, dan mari kita belajar bersama. Kenapa lansia rentan stroke saat tidur? Pada usia di atas 50 tahun, perubahan tubuh terjadi secara perlahan. Pembuluh darah makin kaku, elastisitas berkurang, sehingga aliran darah tidak lagi sesmooth dulu. Tekanan darah cenderung naik. Saat tidur, tekanan darah seharusnya turun 10 hingga 20%. Bila tidak turun, resiko stroke meningkat. Adanya penyempitan pembuluh darah otak seringkali tidak terasa, seperti pipa air yang kotor namun tetap mengalir. Oksigen ke otak menurun karena posisi tidur tertentu. Leher mudah tertekuk selama tidur. Ini mempengaruhi aliran darah ke otak. Sleep apnea, henti napas saat tidur. Banyak lansia tidak sadar mengalami ini. Stroke saat tidur biasanya dipicu oleh tekanan darah naik tiba-tiba, oksigen turun drastis, pembuluh darah pecah atau tersumbat, jantung berdetak tidak teratur, leher atau posisi kepala menekan aliran darah. Semua ini bisa berkaitan dengan posisi tidur yang salah. Posisi tidur yang berbahaya untuk lansia. Ini bagian paling penting. Kita bahas secara rinci. 1. Tidur telungkup atau tengkurap. Ini posisi paling berbahaya untuk lansia. Risiko: dada tertekan, pernapasan berkurang, diafragma sulit bergerak. Leher harus menoleh ke satu sisi, menekan pembuluh darah karotis. Oksigen turun, aliran darah ke otak melambat. Pada lansia, bisa memicu tekanan darah naik, meningkatkan risiko pembuluh darah pecah, memicu aritmia jantung saat malam. Terkadang orang pelungkup karena kebiasaan sejak muda, tapi pada usia 50+, kebiasaan itu berubah menjadi bahaya. 2. Tidur duduk atau semi-duduk di sofa. Biasanya terjadi karena ketiduran saat nonton TV, capek, tidur di kursi goyang, tidur di mobil saat perjalanan jauh. Resiko: meleher menekuk, darah mengumpul di kaki atau blood pooling, oksigen ke otak berkurang, pernafasan tidak stabil, memicu bekuan darah kecil yang bisa naik ke otak. 3. Tidur terlentang dengan bantal terlalu tinggi. Mirip kepala kuda goyang. Dampaknya, tenggorokan menyempit, udara sulit masuk, sleep apnea, dengkuran keras, oksigen turun naik, tekanan darah naik tiba-tiba, memicu stroke saat tidur tanpa terasa. 4. Tidur dengan leher terpelintir. Terjadi pada bantal terlalu keras, posisi miring tapi kepala tidak sejajar, tidur sambil pakai smartphone dan ketiduran. Leher adalah jalur utama darah dari jantung ke otak. Jika tertekan, aliran darah terganggu, stroke iskemik. Sleep apnea, penyebab stroke saat tidur yang paling sering. Sleep apnea adalah henti napas berulang saat tidur. Pada lansia sangat umum. Tanda-tanda: dengkuran keras, mulut sering kering, bangun dengan sakit kepala, napas terputus-putus, tidur terasa tidak nyenyak.
sering buang air kecil malam, gampang mengantuk siang. Mengapa bisa menyebabkan stroke? Karena setiap henti napas, oksigen turun. Jantung memompa lebih keras. Tekanan darah melonjak. Pembuluh darah otak tertekan, resiko pecah atau tersumbat. Sleep apnea tambah posisi tidur salah sama dengan kombinasi berbahaya. Kebiasaan yang memicu stroke saat tidur. Bukan hanya posisi, tapi juga kebiasaan sebelum tidur. 1. Minum obat tertentu tanpa pengawasan, termasuk obat darah tinggi, obat tidur, atau obat anti nyeri tertentu. 2. Tidur langsung setelah makan besar, meningkatkan tekanan di dada, gangguan pernafasan, dan refluks. 3. Tidur terlalu malam, mengganggu ritme tekanan darah alami. 4. Minum kopi atau teh saat malam. 5. Minum alkohol, memperburuk sleep apnea. 6. Tidak minum air sedikit pun sebelum tidur, membuat darah lebih kental, mudah terbentuk bekuan. Posisi tidur yang paling aman untuk lansia. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. 1. Tidur miring ke kanan. Manfaat: aliran darah lebih lancar, paru-paru lebih lega, menurunkan tekanan pada jantung, mengurangi dengkuran, mencegah henti nafas. 2. Tidur miring ke kiri. Baik untuk lambung, mengurangi asam lambung naik, aliran darah jantung. Tidak masalah bergantian kanan-kiri. 3. Gunakan bantal rendah atau medium, bukan bantal tipis ekstrim, bukan bantal tebal. Ciri bantal ideal: kepala sejajar dengan punggung, leher tidak menunduk, tidak ada tekanan pada tenggorokan. 4. Pakai bantal di antara lutut, untuk menjaga pinggul tidak menekan saraf. 5. Pastikan ruangan tidak panas. Jika terlalu panas, jantung bekerja lebih keras, resiko naik. Cara masuk ke posisi tidur yang benar. Banyak lansia tidur dengan cara salah saat berbaring. Cara yang benar: 1. Duduk dulu di tepi kasur. 2. Turunkan tubuh perlahan sambil miring. 3. Posisi bahu dan pinggul sejajar. 4. Letakkan bantal peluk atau guling. 5. Letakkan bantal di antara lutut. Ini menghindari tekanan pada leher dan pinggul. Sinyal bahaya saat bangun tidur. Jika Bapak Ibu mengalami ini setelah bangun tidur: 1. Tangan atau kaki sulit digerakkan. 2. Bicara pelo. 3. Kepala berat sebelah. 4. Pandangan buram. 5. Mulut mencong. 6. Mual hingga muntah. 7. Sulit berdiri tegak. Itu tanda stroke saat tidur dan harus dibawa ke IGD dalam 3 jam pertama. Latihan ringan sebelum tidur. Latihan ini sangat membantu. Peregangan leher, putar perlahan 5-10 detik. Peregangan bahu, putar bahu ke depan dan belakang. Latihan pernafasan 4-2-4, tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, buang 4 detik. Duduk 1-2 menit sebelum berbaring, agar tekanan darah stabil. Kebiasaan tidur aman untuk lansia. Checklist harian. Bantal tidak tinggi. Tidur miring, bukan telentang tinggi. Hindari tidur telengkup. Hindari tidur di sofa. Kamar tidak terlalu panas. Tidak makan besar sebelum tidur. Hindari minuman manis sebelum tidur. Minum air putih 1 hingga 2 teguk sebelum tidur. Tidak tidur kurang dari 6 jam. Tidak lebih dari 9 jam. Nah, Bapak Ibu, itu tadi beberapa penyebab tidur yang bisa memicu penyakit stroke, dan saya juga kasih beberapa tips untuk Bapak Ibu agar bisa meminimalisir, syukur-syukur bisa menghindari dari penyakit stroke. Jadi jangan lupa untuk mempraktikkan di rumah ya, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semuanya, tidur adalah waktu tubuh memulihkan diri, namun pada lansia, cara tidur yang salah bisa menjadi pemicu stroke yang tidak disadari. Mulai malam ini, mari perhatikan posisi miring, bantal rendah, pernapasan lega, kebiasaan sebelum tidur, durasi tidur cukup,
Kesehatan bukan hanya soal makan dan obat, tetapi juga bagaimana cara kita beristirahat setiap malam. Dan sebelum saya tutup video ini, saya ingin tahu Bapak Ibu dari kota mana saja dan usia Bapak Ibu berapa tahun. Dan sudahkah Bapak Ibu menerapkan pola tidur yang benar? Jika belum, mulailah dari sekarang ya, sebelum penyakit itu datang secara tiba-tiba dan seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk sukai video ini jika bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan boleh juga untuk bagikan ke sahabat lansia lainnya atau ke saudara yang membutuhkan informasi kesehatan ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Semoga Bapak Ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin panjang umur. Dan saya Dr. Hendra Handoko pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jaga diri, jaga keluarga, dan sampai jumpa di video berikutnya.